Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arajuan dimanapun kalian berada, kita berjumpa lagi. Ini kita sudah masuk di part ke-6. Bayangkan ini sudah sampai di part ke-6 dan ini belum habis kita bahas soal pernyataan dari Haja Khairani terkait kesesatan dan kebusukan organisasi LDII. Nah, kalau sahabat-sahabat yang belum menonton, belum melihat video sebelumnya, silahkan dicek dulu mulai dari part 1 ya. Mulai dari part 1 supaya sahabat-sahabat bisa mendapatkan pengalaman atau informasi soal soal LDII dan kesesatan yang LDII. Jadi ini kita sudah masuk di part ke-6. Belum selesai. Masih panjang ini. Cuma saya berusaha untuk menyampaikannya sesingkat mungkin. Kita bicara poin-poinnya saja supaya tidak terlalu lama, mungkin durasinya hanya beberapa menit saja. Kemudian kita lompat ke part selanjutnya. Nah, mungkin langsung saja ya, saya putarkan dulu video pernyataan dari Haja Khairani dan kemudian kita bahas. Ini part ke-6. Saya dan suami saya, Vincenzo, dipisahkan oleh seorang polisi bayaran, si Anto, pengurus keimaman yang ada di Pondok Haji Rosidin, Pondok Gede. Saya dipisahkan dengan suami saya. Suami saya sudah dibelikan tiket dan suami saya akan berangkat terbang ke Suriname 1 jam sebelum terbang suami saya. Sebelum masuk pesawat, saya membeli tiket dengan uang saya sendiri di kantong. Kemudian hadis suami saya dirampas oleh polisi bayaran LDII. Oke sahabat, itu tadi pernyataan dari Haja Khairani. Sepertinya agak sedikit serius ya kita membahas di part kali ini, karena Haja Khairani menyebut salah satu instansi atau perangkat hukum di negara kita, yaitu menurut pernyataan Haja Khairani ya. Menurut pernyataan Haja Khairani, ada salah satu oknum polisi yang kemudian diperintahkan oleh, saya tidak paham Anto ini siapa, mungkin salah satu orang yang kemudian memiliki posisi strategis di dalam LDII karena mampu melakukan intervensi ke pihak oknum kepolisian, menyogok atau membayar, saya tidak paham soal itu. Intinya pernyataan dari Haja Khairani ini, silakan sahabat-sahabat menyimpulkan sendiri, ini bisa kita katakan benar atau tidaknya, ini tergantung kalian memahami ini. Nah, tapi ini yang dialami oleh Haja Khairani. Oke, saya jelaskan sedikit karena saya pernah melihat video atau salah satu konten kreator, saya lupa apa nama channelnya, dan itu diliput dari 8 bulan yang lalu ya. Jadi saya buat video hari ini di 2023 bulan 9 2023, dan 8 bulan yang lalu, tepatnya di awal tahun, pernah ada seorang konten kreator yang datang langsung ke kediaman Ibu Khairani, Haja Khairani, bersama suaminya. Kemudian melakukan wawancara langsung soal hal-hal yang dialami oleh Haja Khairani selama berada di LDII dan bagaimana metode-metode intimidasi, kekerasan yang dilakukan oleh jamaah LDII terhadap Haja Khairani yang dianggap penentang dan pembangkang. Haja Khairani menjelaskan di situ bahwa awalnya dia bertemu dengan suaminya di Indonesia. Awalnya mereka ingin melakukan proses pernikahan, sekalipun Haja Khairani ini, beliau mengatakan bahwa dia sudah tua, umurnya 60 tahun, saya tidak paham berapa tepatnya, 60 tahun lebih. Kemudian
si calon suaminya dia yang sekarang sudah jadi suaminya, si calon suaminya dia itu umurnya kurang lebih 20 tahunan ke atas. Saya kurang tahu dia umur berapa, mungkin sekitar 25-an ya umur mahasiswa. Karena calon suaminya dia yang saat ini sudah jadi suaminya dia namanya Baron kalau saya tidak salah, itu dia adalah warga negara Suriname yang memang berangkat ke Indonesia dengan visa pelajar, kemudian melakukan penamatan kitab di LDII. Jadi mereka memang masuk dan ketemu di LDII, termasuk ketemu dengan Nak Jaherani dengan si Baron ini di jamaah LDII. Jadi mereka sama-sama LDII, itu poinnya. Nah, ketika mereka ingin melakukan pernikahan itu ditolak sama salah satu pembesar di LDII itu sendiri. Sampai kemudian inisiatiflah si Baron ini dengan Haja Hairani melakukan pernikahan di luar jalur pernikahan LDII. Jadi perlu sahabat-sahabat pahami, menurut pernyataan dari Haja Hairani dalam video itu mengatakan bahwa jamaah LDII ketika mereka ingin menikah, ini kan aturannya LDII harus menikah laki-laki dan perempuannya dua-duanya harus LDII. Tidak boleh salah satunya bukan LDII karena itu dianggap sesuatu yang haram, dan ketika itu terjadi maka dianggap mereka tidak menikah tapi berzina. Itu. Nah, ketika Haja Hairani dan si calon suaminya dulu itu dilarang, ditolak pernikahannya, maka Haja Hairani dan Baron itu melakukan pernikahan di luar LDII. Nah, anggaplah misalnya mereka menikah kalau saya tidak salah menikah di KUA, kalau saya tidak salah ya. Orang menikah di KUA selama prosesnya tepat, tidak ada yang dilanggar, itu kan sah secara agama, secara hukum ya, resmi mereka jadi suami istri. Nah, akibat dari pernikahannya Haja Hairani ini yang dianggap mereka tidak menikah dalam proses proses jamaah, itu dianggap kemudian sesuatu yang melanggar aturan LDII, sehingga diintimidasilah, kemudian berusahalah untuk dipisahkan dengan suaminya. Sampai pada akhirnya Haja Hairani menghadap ke Sultan Aulia, Imam Besar Abdul Aziz Sultan Aulia, menghadap untuk meminta perlindungan karena dia merasa tidak bersalah. Itu. Jadi aturan begini ya, aturan pernikahan di dalam LDII menurut Haja Hairani dalam video itu mengatakan bahwa orang di dalam LDII itu ketika mau menikah dia harus menikah secara LDII dulu, secara ritual dan pelaksanaan LDII dulu, kemudian barulah menikah secara negara, secara hukum negara. Gitu. Tidak sah jadi 2 kali nikah gitu. Jadi kemudian 2 kali nikah. Yang pertama dia menikah secara syariatnya LDII, yang kedua mereka menikah untuk menggugurkan kewajiban administrasi negara. Gitu. Agar mereka dapat buku nikah apa dan lain sebagainya, gitu. Gitu ya. Jadi pernyataan dari Haja Hairani di poin ini lumayan menguras energi juga, karena beliau menyebutkan salah satu oknum oknum kepolisian terlibat dalam proses intimidasi yang dilakukan oleh jamaah LDII terhadap Haja Hairani dan suaminya yang berusaha untuk dipisahkan agar tidak bersama. Itu. Saya pikir itu untuk part kali ini. Kita lanjutkan di part selanjutnya dengan pembahasan dan tema yang pasti akan berbeda dengan part kali ini. Saya pikir itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.